Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nana. Kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu teks deskripsi. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi teks deskripsi ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Ketiga, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Dan keempat, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Seakan-akan pembaca mendengar, melihat, bahkan merasakan objek tersebut. Objek di sini ada 3. Yang pertama hal atau tokoh, kedua peristiwa, dan ketiga adalah benda. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama adalah menggambarkan objek bersifat khusus. Di sini telah ada tabel yang berisi kata yang bersifat umum dan bersifat khusus. Sekolah, pantai, suku itu adalah umum, sementara SMP Nasional KPS, Pantai Lamaru, suku Dayak itu adalah khusus. Yang kedua, isi teks berisi rincian bagian-bagian objek, bisa bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Contohnya, Blackie. Aku memiliki kucing bernama Blackie. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih. Bulunya halus dan ekornya panjang. Ketika lapar, dia akan mengeong sambil mengikuti kemanapun aku pergi. Ketiga, melibatkan kesan indera. Dari teks tadi bisa kita uraikan. Kucing itu adalah indera penglihatan. Berwarna hitam pekat juga indera penglihatan. Mata yang sangat putih itu indera penglihatan. Lalu bulu yang halus itu adalah sentuhan. Ekor yang panjang itu adalah penglihatan. Dan mengeong adalah indera pendengaran. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Identifikasi biasanya berisi tentang objek awal, gambaran umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian adalah hal-hal yang dijelaskan secara rinci mengenai objek. Yang terakhir adalah simpulan atau kesan, yaitu perasaan penulis ketika menuliskan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KTPS. Yang keempat, penggunaan sinonim. Yang kelima, penggunaan kata depan. Yang keenam, penggunaan khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Yang kedelapan, penggunaan kalimat bermajas. Dan yang terakhir, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Baik, kita akan bahas satu persatu dari kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Di sini terdapat contoh kalimat kucingku sangat lucu. Dari kalimat itu bisa dijadikan kalimat perincian, yaitu kucingku selalu bertingkah lucu. Ia berguling-guling, kadang berputar-putar berusaha menangkap ekornya sendiri. Dari kalimat perincian ini, kita bisa tahu bahwa kalimat kucingku sangat lucu itu bisa dijelaskan dengan dia bertingkah
berguling-guling, dan berputar-putar untuk menangkap ekornya sendiri. Yang kedua, penggunaan kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Contoh, seolah pembaca dapat melihat. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih. Contoh kalimat untuk seolah pembaca dapat mendengar, ketika lapar dia akan mengeong sambil mengikuti kemanapun aku pergi. Yang ketiga, penggunaan kata khusus. Sekolah, pantai, makanan adalah contoh dari kata umum, sementara SMP Nasional KPS, Pantai Lamaru, Pantai Banua Patra, pecel, gado-gado, dan soto itu adalah contoh dari kata khusus. 4. Penggunaan sinonim. Contoh dari kata indah memiliki sinonim elok, permai, dan molek. Sementara kata mengherankan bersinonim mengagumkan, memukau, dan fantastis. Yang kelima, penggunaan kata dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, dan S. Perhatikan tabel berikut. Penulisan imbuhan menasal akan luluh jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, dan S. Contohnya, menasal plus pesona akan menjadi memesona. Menasal plus karantina akan menjadi mengarantina. Menasal plus tatap akan menjadi menatap, dan menasal plus susup akan menjadi menyusup. Imbuhan menasal tidak akan luluh jika bertemu dengan kata dasar yang diawali konsonan rangkap. Contohnya, menasal plus produksi akan menjadi memproduksi. Menasal plus klarifikasi akan menjadi mengklarifikasi. Menasal plus tradisi akan menjadi mentradisi. Dan menasal plus stempel akan menjadi menstempel. Imbuhan menasal tidak akan luluh jika bertemu dengan kata berimbuhan yang berawalan huruf K, T, P, dan S. Contoh, menasal plus pertahankan akan menjadi mempertahankan. 6. Penggunaan kata depan. Kata depan ada 4, yaitu di, ke, dari, dan pada. Contoh kalimat untuk kata depan di. Kucingku tidur di kasur yang terpisah denganku. Dan seterusnya. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Biasanya digunakan untuk menuliskan tempat dan arah. Contoh untuk tempat di Lombok, di Bali. Untuk penulisan arah di bagian timur kota Blitar. Kota Blitar ditulis kapital karena menunjukkan kota. 8. Penggunaan kalimat bermajas. Contoh, pepohonan di sekitar Banua Patra melambai-lambai. Boneka ini adalah buah tangan dari kakakku. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contoh, kata kuning. Kalimatnya, matahari di ufuk timur mulai muncul berwarna kuning keemasan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita telah menyelesaikan satu materi teks deskripsi tentang definisi, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya. Setelah ini, silakan kalian menuju ke Google Classroom untuk melakukan penugasan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat belajar.